Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, kami mahasiswi dari UINSU. Sebelumnya kami ingin menyita waktu Abang sedikit untuk memenuhi tugas kami yang dimana mata kuliah manajemen konflik ini disuruh mencari orang dan mewawancarai mengenai organisasi. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya Bang. Saya Nur Fitria Fari dan ini kawan saya Sukma Aulia Safira Ayalubis. Bolehlah kami juga tahu nama Abang dan organisasi apa yang Abang ikuti saat ini. Nama saya Muhammad Handrian. Organisasi yang saya ikuti itu ada AMI sama AMJ. Kalau di lingkungan itu remaja masjid. Jadi tapi kalau sekarang kan masih kuliah itu masih offline. Masih online ya. Dimana organisasi itu banyak organisasi kampus masih banyak yang di kegiatannya itu ditiadakan sementara. Jadi kalau sekarang itu masih remaja masjid sih yang aktifnya. Jadi di sini kami mau nanya mengenai konflik gitu kan. Sebelumnya apa sih yang Abang ketahui tentang manajemen konflik? Saya sih kurang tahu tentang manajemen konflik secara detailnya. Tapi kalau mengenai manajemen itu kan setahu saya tentang pengolahan data untuk menyampaikan untuk mencapai suatu tujuan ya. Nah, sedangkan konflik itu kan suatu masalah yang diakibatkan dari dua kelompok atau lebih. Nah, menurut saya sih manajemen konflik itu gabungannya pengolahan suatu konflik untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mendapatkan suatu resolusi. Kira-kira di dalam organisasi Abang itu apa sih yang ada konfliknya di wadah organisasi Abang itu? Kalau masalah konflik itu banyak kesalahpahaman, berbeda pikiran, baru tindakan yang mungkin membuat orang lain itu tidak senang, itu juga memancing konflik yang terjadi di organisasi yang saya jalani sekarang. Terus gimana caranya? Cara penyelesaian konflik yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, ketika terjadi konflik di organisasi itu, kita cari jalan tengah lah intinya. Nah, dengan cara pertama kita diskusi bareng, cari akar masalah dari konflik tersebut. Lalu cari akar masalahnya, kemudian memahami apa inti dari masalah tersebut. Nah, berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluarnya. Terus kira-kira solusi apa yang bisa Abang kasih buat orang-orang tersebut yang sudah mengalami konflik dalam organisasi Abang itu? Nah, pertama itu jadi penengah, bukan jadi pemihak. Jadi ketika suatu kelompok atau dua kelompok yang sedang terjadi konflik, kita tidak harus memihak salah satu di antara mereka. Kita jadi penengah, mendengarkan cerita mereka. Yang kedua, jadi moderator yang baik. Kita tidak menarik kesimpulan dari satu pihak aja, karena kan ini kan yang terjadi konflik misalnya dua kelompok, kita harus mendengarkan dua hasil dari dua pembicaraan mereka, bagaimana cara mereka menyampaikan mengenai konflik tersebut, gimana bisa terjadi konfliknya. Lalu kita cari jalan terangnya, kita diskusi, kita cari baik buruk dari konflik tersebut. Nah, selanjutnya itu dievaluasi. Ketika terjadi konflik, kita evaluasi ke depannya itu gimana. Terus setelah Abang ngapai solusi tersebut itu kira-kira masih ada nggak konflik yang terjadi setelah udah berdiskusi nih, udah evaluasi, terus masih ada nggak kira-kira anggota yang berkonflik lagi seperti itu? Di dalam satu organisasi itu kan
saya ibaratnya satu atap dengan banyak pemikiran. Nah, satu atap itu visi misi dari organisasi tersebut. Nah, menyatukan banyak kepala yang isinya berbeda-beda itu sulit, itu susah. Jadi gimana kita caranya untuk menyatukan dalam artian kita punya tujuan yang sama, kita punya kita ini organisasi demokrasi yang dimana toleransi yang nomor satu, yang kedua tujuan kita itu apa sebenarnya. Jadi kesulitan abang dalam menyelesaikan konflik tersebut apa? Nah kan kalau di daerah saya itu remaja masjidnya kan itu remaja, banyak remaja-remaja yang masih labil, keras kepala mereka yang menurut saya sulit. Mereka masih sulit memahami mana yang baik dan buruknya. Nah di situ ujian buat saya itu gimana cara saya ngasih paham ke mereka ini loh yang baik untuk kita, dengan berdiskusi bareng-bareng, mencari solusi bareng-bareng, mencari jalan keluarnya bersama, voting gimana baiknya, lalu evaluasi apa yang kita sampaikan tersebut. Terus lagi ya, Biar nggak terjadi ya kan? nggak setelah udah dievaluasi nih kan, ada nggak perubahannya gitu, makin Maksudnya baik gimana? atau semakin buruk gitu? Nah evaluasi itu kan tujuannya melihat baik buruk ke depannya. Kan kita evaluasi misalnya kita memutuskan suatu hal, misalnya di minggu ini, 2 minggu selanjutnya kita evaluasi apakah yang kita tetapkan itu baik untuk kita atau buruk. Kalau misalnya baik ya kita lanjut, kalau buruk ya kita evaluasi lagi, mencari solusi yang lebih baik lagi, mencari masukan gimana baiknya lagi, itu untuk kedepannya. Jadi evaluasi itu bersifat berkepanjangan, semakin baik harus semakin baik ke depannya. Berarti dalam setiap minggu itu pasti ada rapat briefing gitu ya Bang? Kayak untuk mengenai masalah-masalah apa gitu yang terjadi gitu. Iya, sebelum kita masuk ke kegiatan kita biasanya kita diskusi bareng masalah apa yang terjadi. Misalnya itu sih sering saya ketahui mereka itu kayak kalau konflik lagi nggak enak-enakan atau apa, saya tanyakan mereka. Kalau beda gitu ya? Iya, itu baru kita bahas. Tapi kalau nggak ada ya kita lanjut sama kegiatan yang kita tetapkan itu, yang kita lakuin tiap minggunya. Ya. Nah, oke, baiklah ya Bang. Sebelumnya maaf ganggu waktu Abang sekarang. Ya mungkin itu aja nih yang mau kami tanya. Makasih atas waktu Abang udah menjawab pertanyaan kami. Saya akhiri kata ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله